warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilihi amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah dafi'ah. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Wa bisanad muttasil al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi bihi wa bikum fid darain amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasruq waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana washfi mardana washfi mardana wa sahih asadana wa qawwi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara muslimin wal muslimat rahimakumullah yang ketua dan pengurus yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir serta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa meraih husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf dari kitab Risalatul Mu'awanah pada halaman ke-175. Baik, kedua 3 baris dari bawah. Silakan siapa yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al himmaka a'la bainaka wa tanam syahwati fatakuna minal ladzina qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratul ummati alladzina aqamu fi na'im wana batas alaihi ajal sa'ibu wa inama'imatu alwanu qawami wa alwanu siyami wa yatashaddaquna fil kalami wa qala anhu qawlan wa
kalau apa yang barusan dibaca itu kita sederhanakan. Ilmu tasawuf itu mengajarkan orang punya karakter dalam hidupnya, ya, dan punya orientasi dalam hidup. Apa karakternya? Apa orientasi hidupnya? Karakter tasawuf adalah hidup suci, hidup bersih, lahir suci batin. Ini karakternya ini yang dibangun. Bagaimana hidup itu bersih lahir, lahiriahnya bersih, batinnya suci. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang bertasawuf itu hidupnya diusahakan bersih, bersih lahir, selalu dalam keadaan wudu, suci batin, menjauhkan hal-hal yang kotor, dengki, syirik, iri, benci, marah, itu dihindari. Karena itu mengotori batin. Jadi karakternya seperti itu. Yang kedua, orang yang bertasawuf itu selalu kalau hidup itu orientasinya selalu pada ikhtiar, kehati-hatian. Kehati-hatian, ikhtiar, ya. Kalau bahasa asingnya prudent. Bagaimana hidup prudent, ya. Hidup hati-hati, nggak sembrono, tidak asal-asalan, jadi jelas gitu. Dalam hal apa? Satu, dalam hal makan. Dua, dalam hal pakaian. Tiga, dalam hal itu yang terkait dengan pembicaraan. Kayak gini. Nah, dari sini nanti kita bisa memahami yang barusan dibaca oleh Ibu. Yang pertama katanya wala taj'al himmataka, dan janganlah kamu menjadikan cita-citamu akhlak thayyibat, ingin memakan yang baik-baik, wa tanawul syahwat, dan mengambil keinginan syahwat saja. Makan itu yang bagus kalau punya dua kriteria, halal dan thayyib. Dalam hal makan ini halal plus thayyib. Thayyib itu bergizi. Halal dan thayyib. Halal itu aspek hukumnya, cara memperolehnya, cara mendapatkannya, alat yang dipakai untuk mendapatkan itu mesti halal. Dan yang kedua, dia mesti bergizi. Nah, tapi orang tasawuf yang bersatu mengatakan yang halal memang bagus, tapi kalau terlalu banyak jelek. Gitu. Halal itu bagus karena sesuai dengan petunjuk, tapi kalau kebanyakan jelek. Gitu. Punya implikasi pada kesehatan, pada kegesitan, ya, dalam ibadah. Gitu. Coba Bapak bisa rasakan kalau misalnya sebelum tidur makannya kenyang, bangunnya malas nanti subuh. Bukan orang sini itu bukan. Kalau banyak makan, nggak gairah, ya. Males, ngantuk, capek, segen. Nah makanya katanya wala taj'al himmataka 'ala thayyibat. Janganlah kamu menjadikan cita-citamu ingin yang baik-baik. Baik-baik bagus, cuman kebanyakan jelek.
tanawwal syahwat, dan mengambil keinginan syahwat saja. Jadi nuruti syahwat saja. Kalau bahasa kamu mumbar nafsu, jelek, bahaya. Jadi ngikuti hawa nafsu. Fatakuna minal ladzina qala fihim, maka jadi kamu di antara orang-orang yang bersabda tentang mereka Rasulullah. Kata Rasulullah, syiraru ummati, sejelek-jelek umatku katanya, alladzina ghadau bin na'im, ya orang-orang yang makannya dengan makanan yang enak-enak, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh besar katanya karena makanan itu tubuh-tubuh mereka. Obesitas. Wa innama, dan sesungguhnya himmatuhum, cita-cita mereka katanya, alwanu ta'am, hanyalah macam-macam makanan, wa alwanu thiyab, dan macam-macam pakaian, wa tashaddaquna bil kalam, dan mereka membuat fasih dalam berbicara. Jadi balik sini, silakan makan yang halal bergizi, tapi jangan terlalu banyak. Silakan berpakaian itu, tapi jangan berlebihan. Berlebihan gimana? Tidak mengikuti aturan syariat. Aurat terbuka. Nabi Muhammad itu pernah, ya, pahanya kelihatan waktu naik unta. Terus ketika Nabi pahanya terbuka itu, Nabi langsung tutup, dan sejak itu Nabi nggak pernah lagi mau pakai pakaian yang mudah tersingkap paha. Nanti kita di Sahih Bukhari ada tuh hadis itu. Dulu sebelum jadi Nabi Muhammad pernah angkut batu. Nanti di Sahih Bukhari ada angkut batu dari gunung di sekitar Mekah untuk dibawa ke Ka'bah karena Ka'bahnya rusak. Waktu Nabi ngangkut batu itu pakai sarung. Jadi karena Bapak bisa bayangin orang ngangkut batu pakai sarung kan kurang leluasa itunya, geraknya. Pamannya ngasih tahu, namanya Abbas. Ya benar akhi, wahai anak saudaraku, gitu. Hai keponakanku, gitu. Coba kamu lipatkan saja, kamu lilitkan, katanya, sarungmu itu di lehermu, gitu. Sehingga kamu tidak terseok-seok membawa batu itu, gitu. Dipenuhi itu oleh Rasulullah pesan atau nasihat pamannya itu. Begitu dipenuhi dengan kuasa Allah, maghsyian, saqata maghsyian, itu dalam hadis Bukhari. Tiba-tiba Nabi jatuh dan pingsan. Itu cara Allah menegur Nabi. Itu belum jadi rasul. Jadi sangat hati-hati gitu. Jangan terbuka aurat gitu. Kenapa? Aurat laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Kalau paha kelihatan disingkap begitu, itu sudah sesuatu aib gitu. Jadi Nabi Muhammad sudah dilatih dari sebelum jadi rasul, jaga katanya aurat, ini berpakaian. Dalam bicara Nabi juga dilatih oleh Allah. Kalau bicara Nabi Muhammad jawabul kalim, saripati kata. Apa tuh jawabul kalim? Qala lafzu wa kasrul makna. Lafaznya sedikit, tapi maknanya dalam. Gitu. Lafaznya sedikit, redaksi sedikit, tapi maknanya banyak, luas. Itu Rasulullah. Ada orang ngomong sebakul, kita kan nggak ada seleter, banyak kosongnya gitu. Nah, dihindari. Tasawuf nggak mau ngomong gitu. Itu buang-buang umur gitu. Kenapa? Tidak efisien. Kalau bahasa sekarang kontraproduktif. Kenapa? Karena umur dibuang hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tidak efektif. Kalau ngomong mesti efektif, jelas sasarannya, tujuannya jelas, maksudnya jelas gitu. Jadi nggak buang-buang umur. Kenapa? Katanya
Imam Ghazali mengatakan anfasukum jauharatukum. Nafasku itu katanya berlian kamu. Jadi kalau kita bernapas kita mengeluarkan berlian. Mahal berlian. Mesti ditukar dengan sesuatu yang harganya lebih mahal dibandingkan yang kita keluarin. Jadi nggak sembarangan. Jadi jangan heran kalau orang yang bertasawuf itu kemudian kelihatan diam. Diamnya zikir dia, bukan nganggur, bukan yang kosong, zikir, ingat Allah. Waqala Aliun, dan berkata Sayyidina Ali. Ini tadi hadis Rasulullah, sekarang maqalah. Karamallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Man kanat himmatuhu, barang siapa yang ada cita-citanya, ma yadkhulu batnahu, katanya ialah makanan yang masuk ke dalam perutnya, kanat qimatu ma yakhruju minha, maka ada harga orang itu ialah apa yang keluar dari perutnya. Bahasanya sederhana tapi tajam. Kalau orang hidupnya cuma orientasi pada makan aja, harga dia, nilai orang itu seharga makanan yang keluar itu. Tidak ada nilainya di sisi Allah gitu. Tidak ada mutunya. Jadi mesti hati-hati. Kenapa? Karena yang kita makan itu berpengaruh pada perilaku, pada amal dan lain-lain. Ya kalau kita sudah mau milih belajar tasawuf, ya sudah mulai mapan. Saya mau sana, mau Allah. Tidak berarti meninggalkan kesenangan dunia, enggak. Tetap aja dia menikmati dunia seperti orang lain, tapi tidak berlebih-lebihan. Kita lanjut sekarang. Wajtahid, dan berusahalah Allah tudkhila batnaka, agar tidak memasukkan ke dalam perutmu illa halalan, kecuali makanan yang halal. Dan itu selalu yang halal. Jadi orang yang bertasawuf itu periksa dulu, halal nggak nih? Kalau halal, gitu, nggak banyak-banyak. Fa inna man akala al-halal, maka sesungguhnya orang memakan makanan yang halal arba'ina yauman, selama 40 hari, istanara qalbuhu, katanya, maka terang bersinar hatinya, wajar minhu yanabi', dan mengalir dari hatinya sumber-sumber, katanya, al-hikmah, hikmah, ala lisani, atas lisannya, wa qaramahu bizuhdi fid dunya, dan memuliakan Allah kepadanya dengan zuhud di dalam perkara dunia. Jadi kalau orang teliti dalam hal makanan, kalau ini dilakukan dengan baik, maka dia akan ke sini. Hasil yang diperoleh. Jadi kalau kita apik dalam soal makanan, pakaian, pembicaraan, hasilnya 40 hari dia makan yang halal, maka hatinya bersinar, ada nurnya gitu. Kalau hatinya bersinar, yang lebih jauh lagi katanya, wajar itu ya Nabi al-hikmah, akan muncul, katanya, akan muncul kalimat-kalimat berhikmah. Begini yang tadi nih, saripati kata gitu. Kalimat berhikmah, kalimat mengandung nilai, kalimat-kalimat efektif yang sedikit tapi penuh makna gitu. Kenapa? Gara-gara makan nih. Makan pengaruh besar, jadi sangat teliti, hati-hati. Ala lisanihi wa akramahu bizuhdi fid dunya,
dia akan dihiasi, dimuliakan oleh Allah. Zuhud di dunia, zuhud di dunia. Apa zuhud? Zuhud itu hidup sedang-sedang aja gitu ya. Hidup sederhana. Jangan salah loh, sederhana bukan sekali compang-camping gitu, bukan. Sederhana bukan berarti rumahnya di pinggir kali gitu, rumahnya mau roboh, bukan itu. Sederhana itu rumahnya bagus, pakaiannya juga baik, cuma tidak berlebih-lebihan. Zuhud di dunia. Ya, tapi zuhud, hati-hati itu orang-orang tasawuf. Nggak sembarangan ngomong, bersikap, berperilaku begitu. Wasofat sariratuhu, dan bersih hatinya. Aduh, hatinya akan bersih nih, suci kalau bahasa ini sini. Tadi sudah saya kasih pengantar. Suci hatinya. Yang dimaksud suci hatinya gimana? Nggak dengki, nggak benci, nggak iri, nggak sombong, nggak hasut gitu. Suci dia. Tetangga maju dia bersyukur. Ketemu selamat ya, saya ikut bahagia Anda sudah maju. Semoga Allah memberkahi Anda, didoain. Jangan tetangga maju kita ikut gerdeng. Nggak beres tuh hati itu. Kalau suci hati, orang maju, selamat ya, gitu. Saya ikut senang ya, gitu. Doain, semoga Allah memberkahi Anda, gitu. Kenapa? Karena hatinya bersih dia. Kalau nggak bersih, kalau dengki, tetangga maju dia kegerahan. Kalau bahasa kasarnya Pak kampungnya, tetangga pasang AC dia kepanasan. Wah heran pasang AC hari gini gitu. Jadi gimana? Karena hatinya nggak beres. Jadi semua dari hati Pak. Kalau hatinya bagus, dia akan menyikapi hidup dengan enak, positive thinking. Kalau hatinya nggak baik, dengki, iri, sombong, ngelihat orang juga pejoratif gitu, melecehkan, apa itu, menghina, tidak apresiatif. Kenapa? Hatinya nggak beres. Maka tasawuf itu membaguskan hati, memperbagus hati manusia. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan baik bergaulnya bersama Allah. Tuh. Gara-gara makanannya bagus, aku hari ya. Muamalahnya bagus gitu ya. Ibadahnya pada Allah bagus. Subhanahu wa ta'ala bagus. Bagus bagaimana? Kan gitu. Dia bukan cuma sholat lima waktu, dia juga sholat sunnah gitu. Sholat sunnah dikerjakan bukan cuma rawatib, qobliyah ba'diyah, tapi juga sholat nawafil. Dia bangun malam, dia sholat hajat, dia sholat duha gitu. Kenapa? Ini gara-gara makanan nih. Kesini dia. Di Al-Azhar, di Kairo, dulu pernah ada penelitian terhadap anak-anak ya, yang orang tuanya dapat penghasilan dari yang dipastikan halal. Diteliti, di orang tua ini dipastikan makanannya, cara mendapatkannya, profesinya, penghasilan dipastikan halal. Diteliti lagi anak yang orang tuanya dapat uang asal-asal, pokoknya yang penting duit, gitu. Gak mau tahu halal-halal, gak ada urusan. Setelah diteliti, ternyata hasilnya beda. Anak yang orang tuanya mendapatkan penghasilan melalui cara-cara yang halal, bersih, anaknya nih cerdas, gitu, nurut, gitu, ingatannya kuat, sikapnya juga santun. Ini anak yang orang tuanya dapat uang dari cara yang tidak bersih, tidak bagus, lawan
Diajarin berkali-kali nggak ngerti-ngerti, capek gitu, diterangin nggak ngerti-ngerti tuh gitu. Jadi ada urusan makanan dengan perilaku. Itu sebabnya tasawuf hati-hati soal makanan ini. Kita lanjut lagi. Wa man akala, dan barang siapa yang memakan katanya al-haram, makanan yang haram, wasyubhat, dan yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Kalau halal jelas halalnya, kalau haram jelas haramnya. Gitu. Kalau syubhat dibilang halal ada unsur haramnya, dibilang haram ada halalnya. Gitu. Kalau tasawuf bilang dua-duanya jauhin. Makanan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Yang haram dan yang syubhat jauhin. Yang halal sederhanakan. Kualitas makanannya, kualitas makanan. Satu halal, dua haram, tiga syubhat. Kalau halal silakan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya jam 11 malam makan 2 piring setengah, terang aja subuhnya ketiduran, terang aja kolesterolnya tinggi, gula darahnya naik. Bukan roti ini, bukan. Saya kan kesininya seminggu sekali paling. Yang haram jauhin, ini dijauhi. Yang haram, yang subhatnya dijauhin. Bapak tahu Imam Nawawi ya? Imam Nawawi itu yang nulis kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekali tempo beliau dibawain mangga gitu sama muridnya. Mangga. Tuan guru katanya, ini mangga buat tuan guru. Ditanya, dari mana kamu dapat mangga ini? Boleh nemu di kali. Atau di kali? Di sungai. Jadi ada mangga, ngambang, hanyut, diambil sama dia. Terus ditanya, kamu tahu nggak makanan ini yang punya ridho nggak? Enggak Pak, katanya gitu. Nah kalau enggak, saya tidak bersedia terima, karena makannya syubhat. Syubhat nggak jelas. Kalau halal jelas, tahu dari mana, siapa yang ngasih dan seterusnya. Kalau syubhat jauh. Makanya Imam Nawawi itu hafal Quran, hafal hadis gitu. Hafal Quran sudah pasti 6.660 ayat. Hafal hadis sampai ribuan. Di luar kepala. Sampai sanadnya, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Qala Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hafal dia. Kenapa hafal? Ini karena makanannya teratur gitu, dijaga betul-betul. Apakah dengan begitu kita jadi hidup susah? Enggak. Orang yang menjaga makanan tidak berarti hidupnya susah, justru sehat dia. Gitu. Sehat, terpelihara dari segi medis, dari segi kesehatan, dari segi keadaban, sopan santun, jadi kelihatan bagus sekali. Ya, sampai situ ya. Dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Wahia kawal isti wahdi bisa nabil hati wa kasar asyari ta'inahu minal alami dan kulli syari wa min akatihi atas wa kulli wa kasari ibnati wa tashmiru syuruh fikri wal kasari amin ibadati lima kita dengan kafarat wa sabirul Kecuali bila aku sekarang kuami wanita ashabi wala katana malah tak dapat tariku biasa kecuali wala wa'ala manusia sehingga syahwati dan tasda
hati, katanya gitu. Ini kan penulis kitab ini Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad ini seorang sufi ya, dari Hadramaut, dari Yaman. Ya. Dia menasihati kita, wa iyyaka, waspadalah, hati-hatilah Anda, katanya gitu. Al-ittisa' bil akli, memperbanyak dalam makan. Gitu. Kenapa kan gitu? Emang nggak boleh makan banyak-banyak kan gitu? Duit saya, perut saya, urusan apa? Dia ngelarang-larang gitu kalau orang liberal. Duit saya, katanya, perut saya, mulut saya, kenapa dilarang-larang, katanya sampai. Dikasih tahu, katanya. Wa qatl syab'i, dan banyak kenyang perut, katanya. Hati-hati, terlalu banyak makan dan terlalu kenyang. Fa innahu, karena sesungguhnya kenyang itu, katanya, minal halal, dari makanan halal, mabda'u kulli syarrin, adalah permulaan semua kejahatan. Ya Allah, kedengeran nggak? Terlalu kenyang, terlalu banyak makan dari makanan yang halal nih, terlalu banyak, itu mabda, sumber dari semua kejahatan. Catatannya lagi, ada catatannya. Terlalu banyak makan yang halal, ini sumber kejahatan. Catatan. Kalau baru baca begini kayaknya kita protes. Urusan apa katanya? Makan kenyang tapi sumber kejahatan. Setelah kita baca nanti baru tahu. Wa min afatihi, itu sebabnya belajar itu mesti teliti, cermat, hati-hati, itu baca sampai selesai teks itu, baru kemudian kita simpulkan. Wa min afatihi, dan diantara bahayanya kenyang, terlalu kenyang, qaswatul qalbi, ialah keras hati. Keras hati bukannya bagus, kan? Terlalu banyak makan, ini akibatnya. Satu, hatinya keras. Hati keras, bukan keras hati, hatinya keras. Orang yang hatinya keras, ngomongnya juga nggak santun gitu, sikapnya juga sombong gitu, sikapnya juga pejoratif, tidak menghargai orang, tidak apresiatif, karena hatinya keras. Dan ini bahaya, kalau orang hatinya keras, dia bisa termasuk yang disebut di Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala qalbihim gishawa. Bahaya nih. Hati mesti dilembutkan, hati mesti lembut. Salah satu cara melembutkan hati, makanan mesti diperhatikan dan baca Quran. Bapak coba rasain, baca Quran satu hari satu juz lain gitu. Nah, terhadap pengaruhnya buat hati kita. Hati keras, qaswah. Kalau keras hati dengan hati keras beda. Kalau keras hati, dia punya tekad yang kuat gitu dalam mencapai tujuan. Saya kalau belum sampai tujuan saya tidak akan menyerah. Itu keras hati namanya. Tapi kalau hati keras, bahaya. Sombong, bengis, sok gitu. Ya, merasa pintar sendiri, gagah sendiri, sok kuasa gitu. Karena itu hatinya keras, tidak lainah, tidak menghargai. Qaswah. Wa fasadul fitnah, dan rusak kepintarannya. Rusak kepintarannya. Kalau rusak kepintarannya jadi nggak pintar dong. Kalau bahasa halus, tidak cerdas. Nggak cerdas. Rumongso bisa. Orang bisa rumongso.
Apa? Wa taswisul fikri katanya. Dan membingungkan pikiran. Pikirannya kacau gitu. Ngomong tidak sistematik. Bahaya kok. Cara berpikir tidak sistematik. Mikirnya nggak urut gitu. Lompat-lompat ke sana sini gitu, nggak aturan. Dia tidak konsisten kalau mikir gitu. Wal kasal anil ibadah, ini lebih bahaya lagi. Dan malas dari ibadah. Coba, terlalu banyak makan, malas ibadah. Coba deh, jam 10, jam 11 makan sampai kenyang gitu. Subuh berat. Dia kedenger aja, aduh berat amat, ngantuk, capek, ogah, segen, berat. Tuh ini malas beribadah. Menurut ya, tidak bergairah dalam ibadah. Pas sholat, duluan aja, nyusul, nggak datang ya. Gairah, nggak ada semangat, nggak punya etos dia. Jadi kemana-mana tuh, gitu, bahaya banget. Kalau Bapak mau meneliti lagi bagus ya. Kalau boleh saya sarankan kalau Bapak ketemu dokter spesialis penyakit dalam, Bapak boleh tanya tuh, apa pengaruh terlalu banyak makan terhadap kesehatan? Dia bisa cerita tuh, sini pengaruhnya. Kalau tasawuf gini ngomongnya, dia dari segi medis akan bilang nih, kalau terlalu banyak makan, kenyang di atas kenyang, itu pengaruhnya kepada lambung, kepada ini, kepada ginjal, kepada macam-macam. Terus kita lanjut lagi. Wal kasal anil ibadah ila ghairi dzalik minal afat. Sampai lain-lain itu dari berbagai bahaya. Jadi banyak bahayanya gitu. Ya mungkin bisa sepakat kali ya. Kalau terlalu banyak makan, ya gula darahnya bisa naik, kolesterolnya bisa tinggi, apalagi nggak diatur makannya gitu. Semua makanan masuk. Aduh bahaya tuh. Baik, kita lanjut lagi. Wasabilul iktisad, nah dikasih tahu, disarankan nih, direkomendasi oleh penulis kitab tasawuf ini. Dan jalan membuat pertengahan katanya. Iktisad itu tengah-tengah, fil akli dalam hal makanan. Antum sika anit to'am, ialah kamu harus menahan memakan makanan. Wa anta tashtahihi, sedang kamu menginginkannya. Jadi begitu kepengen, dikendalikan. Begitu sedang bernafsu, dikendalikan gitu. Jangan diumbar, jangan diturutin gitu. Jangan diikuti terus gitu. Kadang sudah lihat di televisi tuh ya, orang makan segini tuh, ya Allah, sambil dicontohin sama dia, enak banget gitu. Itu kan, itu orang-orang marketing supaya dagangannya laku, restorannya laku. Kalau orang tasawuf nggak gitu. Lihat dulu halal nggak. Oke, kalau halal jangan banyak-banyak. Gitu. Ya kan belajar tasawuf itu kan udah fokus ya. Saya mau menuju Allah nih gitu. Saya mau menuju Allah. Saya menjalani suluk menuju kepada Allah. Saya mau ketemu Allah nanti gitu di akhirat. Karena saya mau ketemu Allah di akhirat, bisa berjumpa dengan Allah, saya mesti mempersiapkan dong segala sesuatu yang bisa mengarah ke sana. Ya kalau kita masih senang-senang yang hura-hura, masih senang-senang yang puas-puasin, nah ngumbar-ngumbar nafsu ya susah di tasawuf. Makanya Bapak lihat orang Amerika Serikat, obesitas banyak. Gitu, 100
beratnya gitu. Karena makmur, duitnya banyak, makannya apa aja dimakan, nggak ada remnya gitu. Emang nggak boleh ini? Oh boleh aja, duit dia, perut dia. Cuman dari segi medis, dari segi spiritual itu kurang bagus gitu. Apalagi ada hadis, kalau kita terlalu kenyang sementara tetangga kelaparan, kita dosa tuh. Wala tatanawalahu, dan janganlah kamu mengambil makanan hatta tastahiyahu gitu, bisyahwah, sehingga kamu menginginkannya dengan keinginan shadiqah, yang benar. Jadi silakan makan, ya kira-kira lah gitu. Saya cukup segini sudah. Meskipun makannya prasmanan, semua makanan ada, ya kira-kira lah gitu, mesti dihitung dulu gitu. Apalagi kalau saya makan terlalu banyak kan jatahnya orang nggak kabel sama kita. Jadi mesti mikir juga, berbagi pada orang. Gitu katanya. Wa alamatus sidqi syahwa an tastahiyya kulla ta'am. Dan tanda benarnya keinginan itu ialah bahwa kamu menginginkan semua makanan. Maksudnya apa? Orang kalau semua makanan dimakan, nah ini tanda dia memperturutkan syahwat hawa nafsu, dan itu bahaya. Bahaya buat kesehatan, bahaya buat spiritual dia ke depan, bahaya kepada kedekatan dia kepada Allah. Sampai situ ya. Jadi mesti dipertimbangkan banyak aspek. Ini ketiga ya. Yang keempat, mempertimbangkan banyak aspek. Satu, aspek medis, kesehatan. Dua, aspek spiritual. Tiga, aspek sosial. Empat, aspek ekonomi. Yang kelima, aspek hukumnya. Terlalu banyak makan secara medis juga berbahaya. Secara spiritual tadi gitu. Secara sosial akan menimbulkan dampak. Jatah orang kita ambil gitu. Meskipun itu duit kita, uang kita, makanan kita gitu. Apa sih salahnya kalau kita makan, tapi tetangga, teman, saudara, jamaah siapa saja bisa kebagian gitu. Jadi nggak kenyang sendiri gitu. Aspek ekonominya ada pemerataan, tidak numpuk di satu tempat. Aspek hukumnya kalau terlalu banyak bisa menimbulkan error dalam tindak pidana, gitu, bahaya. Jadi orang kalau ngikutin tasawuf, ikhtiar, hati-hati nih, prudent dia. Nggak sembarangan. Itu dulu kali ya. Kalau ditambahin lagi lama-lama makin pengen kuping. Lama-lama gua nggak demen ngaji tasawuf nih. Dia kan tasawuf kan sudah mapan dia. Saya sudah mau menuju Allah nih. Gitu. Kok menuju Allah masih muda? Iya. Semua orang, jangan tua yang muda juga sedang menuju Allah. Kenapa? Kita nggak tahu kapan umur sampai. Nggak tahu kan? Siapa bisa jamin besok masih ada? Jangan yang tua, yang muda nggak jelas. Kalau gitu gimana? Hati-hati. Jangan hambur, jangan boros. Mesti dihitung betul setiap kita mengeluarkan energi, pikiran, amal, perbuatan itu mesti dihitung dulu dampaknya. Gitu.
Kalau didalami lagi, tasawuf itu ngajarin orang untuk cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Ini kalau didalamin lagi, dia akan membangun emotional intelligence. Emosinya, karena nafsu kan emosi itu. Kedua, kapan tasawuf muncul? Ya. Dua kata yang punya makna yang hampir sama tapi beda. Apakah tasawuf sama dengan sufisme? Ya, betul, Mas. Kalau dilihat esensinya sama, tapi kalau dilihat dari bentuknya beda. Tasawuf itu ilmu, ya, perangkat pengetahuan yang bisa diuji secara publik, tersusun secara sistematik, menggunakan logika, gitu, ya, dan punya nilai spiritual tinggi, itu ilmu tasawuf. Kalau sufisme, ilmu tentang bagaimana perilaku para sufi, orang yang sudah matang dalam tasawuf, kemudian mempraktekkan tasawuf dengan baik, dia disebut sufi. Orangnya. Jadi sufisme adalah pengetahuan tentang kesufian, bagaimana menjadi sufi itu. Al-Ghazali misalnya, ya, terus banyak, ya, Jalaluddin Rumi, Hasan Basri, gitu. banyak sekali, ya, Yazid Al-Bustami dan macam-macam. Beliau itu sufi, kaya. Ada Abu Hasan Asyadili, kaya raya, pengusaha besar, tapi sufi dia. Sampai oleh muridnya ditanya, Tuan Guru, katanya, apakah Tuan Guru telah keluar dari pakem, dari standarnya itu sufi, katanya. Apa maksud kamu, katanya gitu. Biasanya sufi itu bajunya ya sederhana gitu, baju pakai kain wol juga wol yang sudah lecek gitu. Anda kok perlente ya gitu, kok Anda tak neces ya gitu, kata muridnya. Apa kata Syekh Abu Hasan Asyadili? Saya begini ini justru menjalankan isinya Quran loh, gitu katanya. Dikasih tahu ayatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, katanya, hai manusia, pergunakanlah pakaianmu, katanya, yang baik ketika kamu masuk ke masjid. Berdasarkan ayat itu, setiap kali masuk ke masjid itu pakaian yang bagus, yang baik, gitu, yang pantas, yang baik, yang layak. Terus kata Abu Hasan Asyadili lagi, sufi yang kaya ini, pedagang usaha, itu beliau bilang lagi, kullu ardin masjid, semua permukaan bumi ini, kata Rasulullah, adalah masjid, tempat sholat. Masjid itu tempat sujud. Jadi setiap kali saya keluar dari rumah, saya masuk ke masjidnya Allah. Gitu. Kalau begitu saya mesti pakai. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inilah astagfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarra. Demi Allah, sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari semalam 100 kali. Hadis sahih. Nanti ada di Sahih Bukhari. Apa maknanya? Nabi aja yang sudah maksum masih istighfar 100 kali. Yang inosen, yang gak ada dosanya, masih istighfar 100 kali gitu. Berarti munculnya pas sudah ada Rasulullah ya? Belum, masih belum kelar, jawabannya belum kelar. Orang Pariaman juga dia. Padang kota, Pak. Orang Padang kota ya, Padang kota. Nah, praktek itu kemudian ditiru oleh para sahabat. Abu Bakar Siddiq kaya tapi nggak sombong. Umar bin Khattab, dia bajunya sederhana, gitu. Cinta dengan fakir miskin. Gitu. Jadi mereka mempraktekkan cara hidup Rasulullah. Gitu. Nah, baru kemudian secara keilmuan disusun menjadi sebuah ilmu pada abad ketiga Hijriah. Secara ilmu baru muncul pada abad ketiga. Tapi secara praktek itu sudah dipraktekkan sejak Nabi.
Jadi menjalankan tasawuf, menjalankan sunnah Nabi sebetulnya. Nanti munculnya pas setelah Rasulullah ya. Secara ilmu, Ya, ilmu. tapi secara praktik sudah ada zaman Nabi. Gitu ya. Jadi jangan takut belajar tasawuf. Saya tadi khutbah saya bilang sebaiknya Anda menguasai ilmu tasawuf supaya Anda tahu kemana Anda menuju ini. Supaya Anda tahu bagaimana hidup ini mesti diarahkan. Kalau nggak tahu arah hidup jadi ya semaunya, kayak nggak punya panduan. Kalau kita mau kemana-mana ada GPS kan udah jelas mau ke sana, udah tunjuk. Saya mau ke Masjid Al Kautsar, Villa Kelapa 2 kan gitu, udah ditulis itu. Kita kasih tahu, terus 600 meter belok kiri kan gitu. Lanjut lagi 200 meter ke kanan, itu diarahkan sama dia. Nah, kalau kita sudah memutuskan saya mau ketemu Allah, saya punya tujuan ini hidup untuk menghadap Allah, kita sudah minta petunjuknya kepada Allah. Nanti Quran kasih tunjuk, kitabnya ngasih ngajarin. Jadi kita mesti punya arahan, jangan mengikutin kemauan sendiri. Jadi hidup itu memang sudah ada panduannya. Ya, sampai halaman 177 ya. Tolong ditandain ya. Sampai nanti diajarin sampai hal-hal yang nggak pernah dibayangkan oleh Bapak, nanti diajarin sama kitab itu. Yang kita nggak sampai ke situ-situ sih kita tasawuf ya, karena tasawuf itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Itu ya, tolong ditandain ya. 177 ya. Nanti insya Allah 178. Ini baru satu kitab, belum kitab lain. Ini Imam Syekh Abdullah Al-Haddad. Nanti kalau baca Imam Ghazali bukunya lebih tebal lagi, menarik lagi gitu, lebih rinci lagi gitu. Bidayah, lebih didalami lagi. Ini sudah lumayan. Ini baru jilid 1 nih ya, sudah lumayan, sudah menyentuh banyak aspek, tapi belum dalam. Tapi nanti ada juz kedua, insya Allah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup ya. Kita baca doa, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, usahanya maju dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.